Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam PA dan Alkitab hari Jumat. Kita akan melanjutkan dari Matius pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-14 ya sampai dengan ayat 33. Mari kita berdoa. Bapa, mohon agar Engkau memimpin kami, menyertai kami. Terima kasih ya kemurahan-Mu dari Yesus menyucikan kami, Roh Kudus memulihkan kami, bahas pengampunan demi pengampunan. Dan sekarang Tuhan kami belajar kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah, urapi kami, urapi hamba-Mu, dan biar nama dimuliakan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari, Shalom, apa kabar? Saya yakin Bapak Ibu Saudari dipelihara oleh Tuhan, amin, amin. Mari kita buka Alkitab kita di Matius pasal 6, amin. Sudah bilang amin. Nah, sampai ayat 33. Ini bicara soal hal berpuasa. Ini sama Bapak Ibu Saudari, kita nggak akan bahas lebih banyak. Sama seperti hal memberi sedekah, hal berdoa, kita harus melakukannya gimana? Sembunyi. Kalau tangan kanan kasih, tangan kiri nggak perlu tahu. Kalau doa tidak usah bertele-tele dan di dalam. Dan apa? Bapamu yang mengetahui yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sama ini berpuasa. Kita akan bahas ayat 17. Apabila engkau berpuasa, menyakilah kepalamu, cucilah mukamu. 18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa kamu sedang berpuasa. Maka Bapamu yang di surga melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sama ya Bapak Ibu Saudari. Nah, itulah gimana kita harus hidup. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang hal mengumpulkan harta di ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, karena ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena itu di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu Saudari, kita ayat 19 jelas tahu apa itu harta dunia. Ya, semua yang kelihatan, ngengat dan karat, semua materi yang ada di dunia ini bisa rusak oleh karat dan ngengat. Dan juga yang organik ya bisa busuk. Makanan seenak apapun kalau tidak diawetkan pun juga akan mengalami penurunan kualitas. Semuanya makanan itu akan hancur, akan bau seperti itu. Seenak apapun, barang sebagus apapun yang mampu tanpa karat pun kadang bisa hilang stainless steelnya. Jadi itu sudah seperti itu harta di dunia. Nah, kalau bertanya harta di surga itu apa? Yang pasti kita tahu bahwa harta di surga itu kekal. Jelas di surga tidak ada ngengat dan karat. Jadi udah gak mungkin. Di bumi ada. Seperti itu ya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Gak ada. Seperti itu. Nah, sebelum kita mau tahu apa itu harta di surga, ayat 21 membantu kita, dan ayat 22. Karena itu di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak melarang kita menabung. Mengumpulkan harta ya, kalau di Israel atau zaman sekarang kita ini kan juga bicara juga soal apa? Menimbun di dalam lumbung ya. Ya itu istilahnya menabung kan. Tapi Tuhan Yesus berkata, kita tidak boleh taruh hati kita di harta duniawi. Kita tidak boleh taruh hati kita dan seluruh energi kita, waktu kita, pikiran kita, hasrat kita, segalanya di harta. Gak boleh seperti itu. Nabung boleh, tapi jangan taruh hatinya di situ. Tapi berarti taruh di mana? Di surga kan Bapak Ibu Saudari. Hati kita taruhnya di surga. Ya. Nah, di surga itu berarti harta itu kekal. Kalau di bumi tidak kekal. Bapak Ibu Saudari, apapun yang kita luangkan waktu, energi, kasih sayang kita kepada seseorang, maka disitulah hati kita berada. Untuk memahami itu lebih lanjut, kita lihat menarik bahwa di ayat 22-23 Yesus bicara soal mata. Bapak Ibu Saudari, dikatakan di sini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Setelah bicara tentang perbedaan harta di dunia dengan harta di surga, Tuhan bicara tentang hati dan mata, Bapak Ibu Saudari. Sudah? Hati dan mata.
Baik, saya sengaja hari ini menyertakan Judah karena Kevin sedang masak, sedang bersih-bersih, dan saya menjaga Judah. Jadi Judah ikut khotbah ya hari ini ya. Amin. Terima kasih. Oke, lanjut. Mata dan hati. Bapak Ibu Saudari, harta di surga. Ingat di awal dari Mazmur pasal 6 ayat 1, soal doa, soal sedekah, berpuasa, itu selalu Tuhan kritik tentang yang kelihatan. Dan mata itu bisa melihat segala sesuatu yang kelihatan. Dan Bapak Ibu Saudari, harta di dunia itu biasanya kelihatan, cenderung kelihatan. Begitu. Dan kalau mata kita, kalau mata kita melihat sesuatu saja yang kelihatan, fokusnya kepada sesuatu yang bisa rusak oleh ngengat dan karat, maka semuanya akan gelap. Mata dan hati kita tidak ada sedikit pun di harta yang di surga. Bapak Ibu Saudari ya. Jadi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Kalau mata kita hanya fokus kepada yang kelihatan, yaitu harta di dunia, nggak harta di surga nggak kelihatan. Ya, yang tersembunyi tadi itu loh. Itu harta di surga, Bapak Ibu Saudari. Ya gelap semua. Kita akan sombong, kita akan gampang depresi karena tidak ada harta hati kita di situ, seperti itu. Semuanya akan jadi gelap. Harta dunia, sesuatu yang bukan di surga, tetapi ke dunia saja, kita akan jadi gelap. Itu konsekuensinya, Bapak Ibu Saudari, kalau kita fokus sama harta di dunia. Nah, kita lanjut. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di dunia pekerjaan ada istilah multitasking. Multitasking itu adalah, misalnya saya sedang khotbah gini, dan saya juga ngeliatin Judah. Jadi itu bisa, tetapi hati tidak bisa. Gak bisa, Bapak Ibu Saudari. Hati, Tuhan berkata, gak bisa mengabdi kepada dua tuan, Mammon dan kepada Allah. Jadi harta di dunia itu tidak bisa kita, hatinya taruh situ. Ngumpulkan boleh, nabung boleh, tapi hati jangan taruh situ. Hati harus di harta di surga. Bapak contoh paling sederhananya adalah mungkin 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu waktu saya berkhotbah, saya mengingatkan dan menegur jemaat untuk tidak membawa HP ke gereja sambil lihat update status, lihat siapa yang WA saya, Instagram saya, WA grup apapun itu. Lawang di luar gereja sudah berjam-jam, sampai mungkin pagi lihat HP, kok di gereja 1,5 jam saja nggak bisa. Anda nggak bisa menyembah Tuhan, nggak bisa multitasking itu ditaruh di hati kita, nggak bisa. Kebangetan itu. Apa susahnya taruh HP? Selep. Kalau buka Alkitab boleh, tapi udah mengganggu yang lain. Harusnya Anda khawatir sama hati Anda kalau Anda nggak bisa lepas dari HP, dari selfie, dan lain sebagainya. Karena firman Tuhan berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nggak bisa, hatinya nggak bisa dua-duanya, harus satu, harus milih satu. Kenapa? Karena jika 3:24a, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Nggak bisa multitasking tadi, melakukan hal bersamaan. Ya. Sekarang ayat 25. Karena itu, Bapak Ibu Saudari, masih ingat setiap kita khotbah PA, kalau ada karena itu pasti bicara dengan ayat-ayat di atasnya. Ayat di atasnya masih ingat bicara tentang yang tersembunyi. Kalau berdoa sembunyi, kalau bersedekah sembunyi, kalau berpuasa sembunyi, dan Bapamu yang di surga akan membalasmu. Begitu ya Bapak Ibu Saudari ya. Karena itu semua tadi, dan bukan harta di dunia tapi harta di surga. Harta di surga itu apa? Ya tadi, memberi sedekah, nggak usah keluar-keluar, yang tersembunyi. Berdoa tersembunyi, berpuasa tersembunyi, semuanya yang tersembunyi. Harta di surga itu, hati kita di situ. Makanya nggak bisa lihat, tapi percaya. Gimana bisa iman
tumbuh kita percaya. Kalau bisa membaca, lihat HP, sosmed berjam-jam, tapi di ibadah 1,5 jam itu nggak bisa. Itu hatinya cenderung melihat kepada dunia saja. Tapi karena yang lain itu, karena kita juga nggak boleh mengabdi kepada dua, hanya boleh satu, yaitu Tuhan. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu dan akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Benar sekali. Jangan khawatir, sudah tahu kenyataannya. Bapak Ibu Saudari, jadi orang yang nggak khawatir tuh orang yang gimana? Ya orang tadi yang tidak menyembah mamon, tapi hanya menyembah Tuhan, yang hatinya di surga, bukan dunia. Yang waktu berpuasa tersembunyi, yang waktu berdoa tersembunyi, waktu memberi sedekah tersembunyi. Setelah tahu itu dan itulah orang nggak khawatir. Oleh karena itu janganlah kamu khawatir, karena Bapamu di surga yang memberkati, membalasnya, yang tersembunyi-sembunyi tadi, yang nggak bisa dilihat oleh mata tadi, begitu ya. Pandanglah burung-burung di langit, ya, tidak menabur, tidak menuai, ya. Itu Tuhan pelihara, Bapak pelihara. Kenapa Tuhan Yesus membandingkan kita sebagai orang anak-anak yang percaya dengan burung-burung dan lain sebagainya dan hewan-hewan itu? Ya karena semua itu di bawah kendali Tuhan. Bapak Saudari, saat-saat paling khawatir itu kapan? Sekarang, pandemi. Bisnis pariwisata mati. Bisa apalagi transportasi pesawat itu sudah saya dengar udah hampir takut bangkrut ya. Banyak sekali bisnis mati, perhotelan mati, semuanya mati. Yang hidup ya pasti makanan, minuman, online dan lain sebagainya itu ya. Tapi di sini dikatakan kalau kita melihat yang kekal, harta di surga, jangan khawatir. Semua di atas kendaliku. Pandemik ini Tuhan izinkan, bukan Tuhan lakukan, tapi Tuhan izinkan terjadi. Itu semua jadi juga ada di dalam tangan kuasa. Jadi jangan khawatir, itu maksud Tuhan Yesus. Ayat 27, karena siapa yang di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya. Yang menentukan hidup kita besok bagaimana, makan, minum apa, itu Tuhan, bukan kekhawatiran kita. Kita khawatir nggak buat hidup kita lebih sehat. Khawatir malah hati yang patah remukan tulang, semangat yang patah remukan tulang. Iya, begitu ya. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, dan ia kan ayat 30 ya. Lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Kurang percaya karena lihatnya yang terlihat-lihat aja, harta dunia. Ingin pengakuan orang, ibadahnya, nyanyinya keren gitu. Kalau nggak diakuin, marah. Kalau tidak dapat pujian, jadi malas melayani. Kalau tidak dapat kepastian kehidupan, tidak mau melayani. Jadi itu Bapak Ibu Saudari, percaya sama yang nggak kelihatan. Kalau kelihatan nggak percaya, itu namanya melihat. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa. Ayat 32, yang tidak mengenal Allah, kata Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Bapak Ibu Saudari, semua itu dicari sama orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak kenal Bapa dalam Yesus Kristus. Itu dicari. Tapi bedanya kita punya Bapa di surga. Yang apa di sini dikatakan? Tahu bahwa kita memerlukan semua itu. Perlu apa? Ya kita semua perlu pengakuan kan? Ya, tapi Tuhan yang berikan orang-orang yang akan membela kita, memberikan kita pakaian minuman, memberikan kita kemampuan, memberikan kita iman untuk cari harta yang tidak kelihatan. Seperti itu. Makanya ayat 33 berkata, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya. Apa? Itu tadi yang tersembunyi, harta di surga,
memberi sedekah tanpa koar-koar, melayani tanpa minta-minta imbalan, minta pengakuan. Seperti orang nggak mengenal Allah jadinya. Tapi kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu semua tadi. Semuanya tadi yang dikhawatirkan itu akan ditambahkan. Tapi lihat dulu bahwa hati kita ada di mana. Ibadah kita gimana, memuliakan Allah atau ingin pujian orang lain. Seperti hal dalam bersedekah, berdoa, berpuasa tadi. Dan sebanyak hal lagi. Dan hati kita di mana? Kalau hatinya hanya yang kelihatan, aku pengen gini, aku pengen gitu, aku pengen beli ini, dapat ini. Kalau bisa dari beli-beli silakan aja. Tapi jangan hatinya di situ. Kita harus terus bergumul. Keinginan kita harus kita cek. Harus kita tawan dan taklukkan di dalam pengenalan akan Kristus seperti kata Rasul Paulus. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudari, di saat-saat seperti ini, ingat kekhawatiran kita tidak akan membuat kita lebih baik. Waktu itu datang, kita harus ingat kebenaran firman Tuhan. Kita harus ingat yang tidak kelihatan. Kita tahu hati kita di mana. Seperti khotbah saya 3 minggu yang lalu, yang kita ambil dari kebenaran firman Tuhan, bahwa penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan segala kemuliaan yang kekal. Kalau kita tidak mau pernah mikirin kekekalan, tidak pernah memikirin harta di surga yang tidak kelihatan, yang kita melakukan semua yang kita lakukan tersembunyi, gak cari pengakuan orang, ya kita stres, kita depresi, kita tadi main HP aja, gak pernah baca Alkitab, gak pernah berdoa. Kita harus cari kebenaran dari kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur yang dilakukan doa apa cari HP, meluangkan waktu berjam-jamnya di HP atau ada di firman Tuhan, doa dan bersekutu di rumah dengan keluarga, online seperti ini. Jadilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kebenaran kerajaan Allah ya, yang tersembunyi, yang kekal, bukan yang mata, bukan harta dunia, maka yang itu tadi semuanya akan ditambahkan kepada kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati.